Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Sekar Nurfita Kinanti dengan NIM 2280-20016. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020. Video ini saya presentasikan dan dipublikasikan sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Untuk materi yang akan saya presentasikan dalam video ini adalah perkembangan alat untuk kalor. Sebelum lanjut ke pembahasannya, Sekar mau memaparkan alasan mengapa memilih judul ini sebagai materi presentasi. Yang pertama adalah kalor. Definisi kalor itu sendiri adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke rendah. Dalam hal kalor, dapat dibedakan dua konsep pokok, yaitu yang pertama, rasa kepanasan yang disebut temperatur atau suhu. Yang kedua adalah besaran yang dapat menyebabkan adanya perubahan temperatur yang disebut kalor atau heat. Lalu, apa kaitannya dengan termodinamika? Sebelumnya saya paparkan lagi, termodinamika adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Jadi, termodinamika dengan kalor itu saling berkaitan. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu alasan kenapa saya memilih topik alat untuk kalor. Adalah untuk melihat sejauh mana para peneliti mengembangkan alat penghasil kalor atau mengubah kalor yang terbuang sebagai sumber energi berguna lagi. Yang kedua, sebagai alat peraga skala kecil untuk peserta didik di tingkat sekolah maupun universitas. Dan juga sebagai referensi kedepannya bagi para audiens untuk termotivasi menemukan inovasi terkait hukum termodinamika yang masih berhubungan dengan kalor. Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode studi literatur, yaitu mengumpulkan data dengan menganalisis 6 jurnal, di mana 5 diantaranya jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Kita langsung saja ke pemaparan jurnal yang pertama adalah perancangan alat peraga hantaran kalor secara radiasi untuk menentukan panjang gelombang. Alat peraga hantaran kalor secara radiasi sebagai pendekatan aplikatif bagi peserta didik di tingkat SMA atau SMK. Alat ini berfungsi untuk menentukan panjang gelombang yang dipengaruhi oleh jenis dan warna permukaan dari bola lampu. Warna permukaan bola lampu akan terlihat seperti warna cahaya yang dipantulkan. Setiap warna cahaya yang dipantulkan bola lampu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip hukum pergeseran Wien, yaitu besarnya panjang gelombang nanometer setiap warna cahaya berbanding terbalik dengan suhu dalam Kelvin. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini menjelaskan secara jelas, padat, dan sistematis tentang alat peraga. Yang kedua, alat peraga mudah dirakit. Yang ketiga, bahan-bahan mudah ditemukan. Yang keempat, biaya perakitan murah, bisa menggunakan bahan daur ulang sebagai langkah go green. Lalu, kekurangannya adalah lampu yang dipakai terbatas hanya 3 warna variasi, yaitu merah, hijau, dan biru saja. Kedua, kurangnya perangkat keselamatan karena ditujukan alat peraga ini untuk peserta didik tingkat SMA atau SMK. Maka, rentan kecelakaan seperti tersengat listrik apabila tidak ditangani sesuai prosedur dan lalainya guru dalam membimbing. Lalu, jurnal yang kedua adalah pengembangan alat peraga kalor jenis pada pokok bahasan suhu dan kalor berbasis Arduino. Alat peraga kalor jenis berbasis Arduino Uno merupakan alat peraga yang diperuntukkan siswa ataupun guru untuk membuktikan konsep asas Black, mencari massa jenis maupun benda dengan mengganti termometer raksa dengan sensor DS18B20 yang memiliki nilai ketelitian kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Dan pengukuran massa menggunakan sensor load cell yang telah disetting hanya mampu mengukur massa maksimal 1 kg. Dengan sistem kendali oleh Arduino Uno ini, sehingga pengukuran kalor jenis dapat terintegrasi dalam satu sistem tanpa mengurangi fungsi dari kalorimeter itu sendiri.
Kelebihan dari jurnal ini yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai alat peraga. Alat ini menggunakan low power atau daya rendah sehingga penggunaannya cocok untuk digunakan sebagai sistem kendali dalam pembuatan alat peraga fisika di SMA, memberikan pilihan bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran, sehingga tidak terkesan monoton di dalam kelas. Alat peraga ini efektif untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dalam mempelajari materi kalor. Lalu, kekurangannya adalah alat peraga harus sering dikalibrasi apabila penggunaannya juga sering. Kuantitas alat peraga yang masih dikembangkan terbatas sehingga hanya bisa diujikan di satu kelas dalam satu waktu. Karena terbatas ini pula berdampak pada kebutuhan seluruh siswa dalam satu kelas sehingga tidak terpenuhi secara optimal. Di jurnal yang ketiga, perancangan prototip mesin Stirling sederhana sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas alam. Jurnal ini menunjukkan skala kecil mesin Stirling yang biasa diaplikasikan di pabrik. Mesin ini memiliki siklus tertutup dengan pembakaran eksternal. Sumber kalor bisa berupa panas bumi, sisa gas buang industri, pembakaran sampah, dan panas matahari. Mesin ini memiliki sisi panas dan sisi ujung yang dingin. Perbedaan temperatur ini adalah apa yang menghasilkan daya. Tujuan utama mesin ini adalah mengubah energi panas menjadi energi kinetik yang dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan seperti pompa air, heat pump, pendingin kulkas, dan sebagainya. Kelebihan dari jurnal ini adalah menjelaskan secara rinci perakitan alat peraga mesin Stirling sederhana. Yang kedua, desain yang sederhana sehingga mudah dirakit. Lalu biaya pembuatannya murah, ketersediaan bahan baku untuk pembuatan dapat digunakan untuk pemanasan yang rendah. Yang keenam, bentuknya yang simpel karena hanya memiliki dua piston di silinder terpisah namun tetap terhubung di roda gigi yang sama. Yang terakhir, menggunakan barang-barang bekas sehingga berkesan memanfaatkan barang yang tidak terpakai sehingga sejalan dengan konsep pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Lalu ada kekurangan juga, yaitu jurnal ini alat peraganya hanya skala kecil mesin Stirling, maka bagian perakitannya memerlukan jenis generator dengan putaran rendah, namun outputnya tinggi agar bisa lebih mirip dengan skala besar yang aslinya. Setelah dianalisis isi jurnalnya kembali, menurut Sekar kekurangannya hanya terletak di alat peraga saja. Untuk jurnalnya sendiri sudah sangat lengkap, bahkan dipaparkan dengan bukti berupa data pengukuran dan perhitungan untuk alat peraga mesin Stirling ini sendiri. Untuk jurnal yang keempat, yaitu rancang bangun dan uji karakteristik perpindahan kalor pada alat penukar kalor pipa konsentrik sederhana skala laboratorium. Aplikasi penukar kalor sudah banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi faktor penting dalam perkembangan teknologi terkhususnya bidang perpindahan kalor. Berkembangnya aplikasi ini untuk mendorong para generasi muda untuk mengembangkan teknologi, meningkatkan perpindahan kalor sehingga dibutuhkan praktek sebagai media pembelajaran. Alat penukar kalor pipa konsentrik sederhana ini dirancang oleh seorang peneliti yaitu Muhammad Julian, bertujuan untuk membantu mahasiswa pada umumnya dan spesifiknya teknik mesin Universitas Muhammadiyah Pontianak dalam pengenalan serta pembelajaran praktikum pada bidang konversi energi. Kelebihan dalam jurnal ini adalah menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang kalor dan bagaimana ia meninjau manfaat dari alat peraga tersebut agar berguna untuk bersama. Yang kedua, diagram alat peraga yang dilampirkan terlihat jelas secara model 3D maupun aslinya dengan foto arsip pribadi. Yang ketiga adalah alat-alat yang digunakan mudah didapat. Di balik kelebihan itu ada kekurangan. Jurnal ini sulit dipahami oleh pembaca awam karena ditujukan pada pembaca yang telah memiliki ilmu di bidangnya sehingga paham bagian-bagian alat tertentu beserta istilah-istilahnya. Yang kedua, alat peraga masih membutuhkan beberapa evaluasi dan perbaikan agar tidak mengalami error saat penggunaan selanjutnya. Yang kelima adalah perancangan dan analisa alat pengubah energi panas menjadi energi listrik dengan prototip thermoelectric generator dengan varian fluid panas dan fluida dingin. Merancang alat penukar energi panas menjadi energi yang memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber daya untuk aktivitas manusia tanpa menggunakan bagian yang berputar dan bergerak, sehingga kerugian dari penggerak bisa diatasi dan dapat meningkatkan keseluruhan efisiensi sistem konversi energi. Generator ini menggunakan teknologi termoelektrik, yaitu bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi listrik secara langsung atau sebaliknya, dari listrik menghasilkan dingin.
Bahan yang digunakan untuk menghasilkan listrik umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Kelebihan dari jurnal ini adalah membahas tentang prototip thermoelectric generator secara singkat, jelas, dan padat. Alat yang dirakit memakan dana yang relatif sedikit, dan konstruksi alat sederhana sehingga alatnya ramah lingkungan. Kekurangannya adalah, di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara jelas spesifikasi alat dan bahannya. Yang kedua, tidak dilampirkan foto model hasil rakitan aslinya. Alat yang telah diuji coba masih membutuhkan pengembangan ke depannya untuk mengoptimalkan efisiensi yang bekerja. Lalu kita ke jurnal internasional, yaitu jurnal terakhir yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah Thermoacoustic as a Tool for Teaching Thermodynamics in Secondary Schools. Untuk meningkatkan rasa keingetahuan peserta didik tentang lingkup sains, terutama bidang fisika di materi termodinamika, maka salah satu cara untuk membangkitkannya adalah dengan model pembelajaran praktek di mana pengajar mengenalkan perbedaan antara mesin kalor dan pompa kalor dengan alat peraga termoakustik berprinsip mesin kalor yang mengeluarkan suara akibat kenaikan suhu, dan kebalikannya, yaitu alat peraga termoakustik berprinsip pompa kalor yang merubah suhu akibat kerasnya suara. Di sisi kiri, yang kita lihat adalah termoakustik untuk peraga mesin kalor yang mengeluarkan suara akibat kenaikan suhu. Lalu di sisi kanan adalah gambar termoakustik untuk peraga pompa kalor, di mana prinsipnya yaitu merubah suhu akibat kerasnya suara. Jadi semakin keras suara, maka suhunya itu juga berubah menjadi lebih tinggi juga, seperti itu. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca awam sehingga dapat digunakan sebagai solusi model pembelajaran oleh pengajar. Yang kedua, penjelasan dalam cara kerja alat peraga termoakustik sangat jelas dan rinci. Walaupun butuh perkembangan untuk selanjutnya, tetapi alat yang telah dirakit di jurnal ini sudah sangat baik penggunaannya untuk dipraktekkan ke peserta didik sehingga mereka memahami kinerja proses siklik yang berbeda, istilah efisiensi dan koefisien kinerja proses siklik termodinamika. Lalu kekurangannya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara gamblang sehingga harus dibaca berulang-ulang untuk mendapatkan komponen-komponennya. Alat yang dilampirkan telah dirakit sehingga tidak ada prosedur pembuatan alat bagi pengajar yang ingin mencobanya. Lalu tidak ada lampiran berupa lembar ulasan siswa untuk mengukur sejauh mana siswa menikmati proses pembelajaran dan menilai apakah mereka paham dengan proses belajar tersebut. Setelah membaca hasil penelitian tentang alat peraga kalor, maka Sekar tertarik untuk mendesain alat praktikum rancangan sendiri, yaitu kalorimeter sederhana ala buatan sendiri di rumah alias DIY. Dengan alat dan bahannya adalah termos, termometer, lalu sumpit, cincin botol, zat cair yang akan diuji, plastik wrap atau bubble wrap, stopwatch, dan terakhir adalah timbangan massa dapur. Karena baru mendesain alat kalorimeter ini, maka Sekar belum bisa menguji efektivitas, kekurangan, seberapa mendekati data yang didapat dengan hasil dari alat kalorimeter aslinya, dan memastikan apakah alat ini layak untuk digunakan sebagai alat peraga kalor. Berikut adalah referensi yang Sekar pakai sebagai materi pembahasan dalam video ini. Wah, kita sudah sampai di penghujung slide. Jangan lupa untuk like video ini dan luangkan waktumu untuk berkomen di bawah ya, karena mereka gratis. Satu komentarmu menjadi masukan untuk Sekar agar lebih baik di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.